Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia? Sangat drastik juga dia punya peningkatan. Pandanganku terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Okey, bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Eric. Negara yang dulu diremehkan kini justru ditakuti. Bukan pujian dari dalam negeri, tapi pengakuan langsung dari media Malaysia yang menyebut timnas Indonesia sedang menuju level Jepang dan Korea Selatan. Apa yang sebenarnya berubah begitu cepat hingga Asia mulai waspada? Apa jadinya jika sebuah negara yang dulu kerap dipandang sebelah mata di kawasan Asia Tenggara kini justru mulai disebut sebagai calon kekuatan baru Asia? Pertanyaan itu bukan lagi sekadar mimpi atau optimisme berlebihan para pendukungnya, melainkan mulai muncul dari pengamatan media luar negeri. Yang membuat cerita ini terasa lebih menarik, pengakuan tersebut datang dari Malaysia, negara yang selama bertahun-tahun menjadi rival panas Indonesia di lapangan hijau. Media Malaysia secara terbuka menilai bahwa perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berlangsung sangat cepat, bahkan terlalu cepat untuk ukuran kawasan Asia Tenggara. Mereka melihat perubahan yang terjadi bukan hanya di permukaan, melainkan menyentuh hampir seluruh aspek sepak bola nasional, mulai dari manajemen, kualitas pemain, hingga pendekatan taktik modern yang kini mulai diterapkan secara konsisten. Dulu, Indonesia sering dianggap hanya memiliki semangat besar tanpa sistem yang jelas. Atmosfer stadion memang luar biasa, dukungan supporter tidak pernah surut, namun prestasi kerap berjalan di tempat. Kini narasi itu perlahan berubah. Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda sebagai negara yang tidak lagi hanya mengandalkan gairah, tetapi juga perencanaan jangka panjang. Perubahan ini terasa semakin nyata sejak hadirnya pelatih kepala baru, John Hartman. Sosok pelatih asal Inggris tersebut datang dengan pendekatan berbeda. Ia tidak sekadar membawa strategi permainan, tetapi mencoba membangun fondasi baru yang menyentuh mentalitas, disiplin, dan standar profesional pemain. Menurut berbagai pengamat, langkah pertama Hartman langsung memperlihatkan arah yang jelas. Ia menegaskan bahwa transformasi sepak bola tidak bisa hanya bergantung pada pemain di lapangan. Semua elemen harus bergerak bersama, mulai dari federasi, staf pelatih, hingga supporter yang menjadi energi terbesar tim nasional. Salah satu keputusan paling menarik dari Hartman adalah membentuk staf pelatih dengan kombinasi pengalaman internasional dan pemahaman lokal. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang diinginkan bukan revolusi instan, melainkan pembangunan sistem yang berkelanjutan. Nama Simon Grayson menjadi sorotan utama dalam susunan staf tersebut. Bagi pecinta sepak bola Inggris, Grayson dikenal sebagai pelatih yang memiliki kemampuan membangun tim dari kondisi biasa menjadi kompetitif. Pengalamannya membawa klub-klub Inggris naik kasta dianggap relevan dengan kondisi Indonesia yang sedang berusaha naik level di Asia. Kehadiran Grayson bukan hanya soal reputasi, tetapi juga filosofi kerja. Ia dikenal sebagai pelatih yang menekankan organisasi permainan, kedisiplinan posisi, serta efisiensi taktik. Hal-hal yang selama ini sering menjadi kelemahan tim-tim Asia Tenggara mulai diperbaiki secara perlahan. Di sektor kebugaran, perubahan bahkan terasa lebih revolusioner. Hartman menunjuk Cha-Armin sebagai pelatih fisik utama. Ia bukan sekadar pelatih kebugaran biasa, melainkan akademisi yang memiliki latar belakang ilmiah di bidang strength and conditioning. Pendekatan berbasis data mulai diterapkan dalam setiap sesi latihan. Beban latihan pemain diukur secara detail, tingkat kelelahan dipantau, dan program pemulihan disusun secara individual. Ini membuat pemain Indonesia terlihat lebih stabil secara fisik sepanjang pertandingan. Hasilnya mulai terlihat. Intensitas permainan meningkat, pemain mampu menjaga tempo hingga menit akhir, dan cedera akibat kelelahan perlahan berkurang. Hal kecil seperti ini sering luput dari perhatian publik, namun justru menjadi fondasi penting bagi tim besar. Meski membawa banyak tenaga asing, Hartman tetap memberi ruang besar bagi pelatih lokal. Nova Arianto menjadi salah satu figur kunci dalam menjaga keseimbangan tersebut. Ia memahami karakter pemain Indonesia, bahasa komunikasi, serta budaya ruang ganti yang tidak selalu bisa dipahami pelatih asing. Peran Nova menjadi jembatan antara metode modern dan identitas sepak bola nasional. Ia memastikan bahwa perubahan tidak menghilangkan ciri khas permainan Indonesia yang cepat dan penuh kreativitas. Selain itu, hadir pula Sofi Imam Faisal yang memiliki pengalaman panjang dalam pembinaan usia muda. Kehadirannya menunjukkan bahwa proyek timnas tidak hanya fokus pada tim senior, tetapi juga regenerasi pemain masa depan. Fokus terhadap pemain muda menjadi salah satu alasan mengapa media luar mulai memandang Indonesia secara berbeda. Mereka melihat adanya kesinambungan antara level junior hingga senior yang sebelumnya sering terputus. Kejutan lain datang dari posisi analis video yang kini diisi oleh Zikri Lazuardi. Di usia yang masih muda, ia dipercaya memegang peran penting dalam era sepak bola modern yang sangat bergantung pada analisis data. Setiap pertandingan kini dipelajari secara detail. Pola serangan lawan, area lemah pertahanan, hingga kebiasaan individu pemain dianalisis sebelum pertandingan dimulai. Timnas Indonesia tidak lagi bermain hanya dengan intuisi, tetapi dengan persiapan ilmiah. Perubahan ini membuat permainan Indonesia terlihat lebih terstruktur. Transisi menyerang dan bertahan menjadi lebih rapi, sementara keputusan pemain di lapangan tampak lebih matang dibandingkan sebelumnya. Namun di tengah kemajuan tersebut, masih ada satu posisi penting yang belum terisi, yaitu pelatih kiper. Kekosongan ini memunculkan berbagai spekulasi apakah federasi sedang menunggu sosok dengan kualitas khusus atau justru menyiapkan kejutan lain. Di balik pujian yang datang dari media Malaysia, terselip pula peringatan halus.
Mereka menilai bahwa perkembangan cepat seringkali membawa risiko ekspektasi yang terlalu tinggi dari publik. Semakin tinggi harapan, semakin besar pula tekanan yang harus dihadapi pemain dan pelatih. Indonesia kini bukan lagi tim yang dianggap underdog, melainkan mulai dipandang sebagai ancaman serius di kawasan. Tantangan terbesar sebenarnya bukan berasal dari Asia Tenggara, tetapi dari level Asia. Jepang dan Korea Selatan menjadi standar yang disebut sebagai tujuan jangka panjang Indonesia. Negara-negara tersebut telah membangun sistem sepak bola selama puluhan tahun. Akademi usia dini berjalan konsisten, liga domestik stabil, dan pemain rutin bersaing di kompetisi elit dunia. Indonesia masih berada di tahap awal perjalanan menuju level tersebut. Dibutuhkan kesabaran, konsistensi kebijakan, serta komitmen jangka panjang agar transformasi ini tidak berhenti di tengah jalan. Hertman sendiri menegaskan bahwa hasil instan bukanlah target utama. Ia lebih fokus membangun mental juara dan identitas permainan yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Pendekatan ini terlihat dari cara tim pelatih bekerja di balik layar. Analisis pertandingan dilakukan berhari-hari sebelum laga, sementara evaluasi dilakukan secara terbuka setelah pertandingan selesai. Pemain juga mulai terbiasa dengan standar profesional baru. Disiplin waktu, pola makan, hingga manajemen istirahat menjadi bagian dari rutinitas harian yang diawasi ketat. Generasi pemain saat ini dianggap sebagai salah satu yang paling menjanjikan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kombinasi pemain muda penuh energi dan pemain diaspora dengan pengalaman luar negeri menciptakan keseimbangan yang menarik. Para pemain yang berkarir di Eropa membawa mental kompetitif yang berbeda. Mereka terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan ritme permainan cepat, sesuatu yang kini mulai menular kepada rekan-rekan setimnya. Dampaknya terlihat jelas di lapangan. Timnas Indonesia kini tampil lebih percaya diri saat menghadapi lawan kuat dan tidak mudah kehilangan fokus ketika tertinggal. Faktor supporter juga menjadi elemen penting yang disorot media luar. Dukungan fanatik dari tribun stadion hingga media sosial dianggap sebagai kekuatan tambahan yang jarang dimiliki negara lain. Atmosfer pertandingan di Indonesia sering disebut sebagai salah satu yang paling hidup di Asia. Energi tersebut memberi dorongan psikologis besar bagi pemain untuk terus berjuang hingga peluit akhir. Meski demikian, perjalanan menuju level Asia tidak akan selalu mulus. Akan ada fase kegagalan, kritik keras, dan mungkin hasil yang tidak sesuai harapan. Yang menjadi kunci adalah bagaimana Indonesia menjaga arah pembangunan agar tidak berubah hanya karena tekanan jangka pendek. Konsistensi menjadi faktor yang menentukan apakah kebangkitan ini nyata atau sekadar momentum sementara. Kini dunia mulai melirik Indonesia dengan sudut pandang berbeda. Dari yang dulu hanya peserta, perlahan berubah menjadi penantang yang mulai diperhitungkan. Jika semua elemen terus berjalan selaras, bukan mustahil Indonesia benar-benar mampu berdiri sejajar dengan kekuatan besar Asia dalam beberapa tahun mendatang. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia bisa berkembang, tetapi seberapa jauh mereka mampu menjaga momentum ini agar tidak berhenti di tengah jalan. Dan mungkin inilah momen yang selama ini ditunggu. Saat negara yang dulu diremehkan mulai menulis ulang ceritanya sendiri, bukan sebagai pelengkap kompetisi, melainkan sebagai kekuatan baru yang siap mengguncang Asia dan dunia.